Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji. Selamat pagi, Bapak Ibu guru pamong. Selamat pagi, teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Fridolina Jemian. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 dengan nomor UKG 20190096191 Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja bertempat di SDI Watu Paci, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Sebagai tanda bukti dalam ujian kinerja, saya akan menunjukkan kartu identitas saya. Terima kasih. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang. Kelas, Ya. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi,
sebagian tubuhnya tidak bisa digerakkan, yaitu duduk di kursi roda ya. Lalu siapa yang tahu kira-kira apa penyebab dari penyakit tersebut? Saya, Bu. Coba Alsa. Karena tersumbatnya pembuluh darah di otak. Oke, karena tersumbatnya pembuluh darah di otak. Ada yang lain? Saya, Bu. Coba Alia. Karena stres. Karena stres. Apa lagi? Iya ya. Jadi stroke ini diakibatkan oleh kita tersumbat pembuluh darah. Ada juga karena darah tinggi. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Hari ini kita akan belajar materi pada pembelajaran 1, tema 4, subtema 2. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam penyebab serta gangguan pada organ peredaran darah. Ayo kita mulai belajar. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Yuk kita cari tahu bersama. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah. 1. Penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. 2. Penyempitan pembuluh darah. 3. Terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. 4. Terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. 5. Kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. 6. Kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan lain sebagainya. 7. Faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. 8. Merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. 9. Kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Dari beberapa penyebab yang sudah kita pelajari tersebut, bisa mengakibatkan gangguan-gangguan pada organ peredaran darah. Gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia diantaranya adalah: pertama, jantung koroner. 2. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. 3. Sklerosis atau pengerasan pembuluh nadi. 4. Varises atau pelebaran pembuluh balik vena di bagian betis. 5. Anemia atau kekurangan darah. 6. Leukemia akut darah. 7.
Oke, 120/80. Itu tekanan darah untuk manusia dewasa. Sedangkan dikatakan hipertensi atau tekanan darah tinggi tadi apabila tekanan darahnya di atas misalnya tadi kalau tadi kan normalnya 120 tuh per 80. Kalau sudah masuk 130, 140 itu karena sampai 200 berapa di atas, itu sudah termasuk dalam hipertensi atau tekanan darah tinggi. Baik anak-anak, mungkin ada yang tahu kira-kira tekanan darah tinggi karena faktor apa? Coba kita sama-sama, apa ada yang tahu? Jadi tekanan darah tinggi ada karena usia dan darah tinggi ini sering terjadi pada orang tua. Selain karena itu juga karena kelebihan berat badan. Selain itu juga kebiasaan hidup yang tidak sehat, misalnya merokok gitu. Kemudian selain itu kurang berolahraga, itu juga merupakan penyebab darah tinggi. Dan bagaimana cara pencegahannya? Maka kita harus membiasakan diri gaya hidup sehat. Kemudian minum air putih itu juga sangat penting bagi kesehatan tubuh. Kamu sering minum air putih tidak? Minum air tidak habis makan. Minum tuh jangan hanya 1 gelas, karena air putih ini sangat penting bagi kesehatan. Baik, itu tadi untuk materi hipertensi. Selain hipertensi tadi apa lagi? Hipotensi di kata lainnya darah rendah. Darah rendah. Kamu pernah dengar toh? Baik, anak-anak, tekanan darah rendah ini kebalikan dari tekanan darah tinggi tadi ya. Tekanan darah rendah ini keadaan di mana tekanan pembuluh arteri ini lebih rendah dari tekanan darah normal. Kalau itu apabila tekanan darah seorang 80/60, itu hipertensi atau hipotensi? Dan cara pencegahan dari hipotensi ini adalah sama dengan dari tulis tadi, kita harus membiasakan diri dengan gaya hidup sehat. Kemudian rajin berolahraga. Berolahraga ini juga sangat penting. Baik, selain itu tadi stroke. Kalau stroke ini sudah banyak sekali kita temukan di kampung-kampung kita. Di Tolok ada tidak? Siapa contohnya? Siapa stroke di Tolok? Coba. Kenapa senyum-senyum? Coba ini apa? Nenek Ale. Pernah lihat nenek Ale toh? Apa yang kamu perhatikan dari nenek Ale? Dia ini bagaimana? Berjalan pakai tongkat. Apa lagi? Kemudian mulutnya dan tidak jelas toh? Stroke. Jadi seperti yang telah dijelaskan dalam video tadi, bahwa stroke ini terjadi karena tersumbatnya otak, sehingga otak ini tidak memperoleh nutrisi dan oksigen, yang mengakibatkan sebagian tubuhnya tidak bisa bergerak, tidak berfungsi. Nah, anak-anak, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi itu, stroke itu disebabkan karena apa? Karena apa tadi? Kemudian stroke ini juga terjadi karena darah tinggi tadi. Kemudian karena stres juga. Maka kita tidak boleh stres ya. Supaya tidak stroke, jangan karena banyak tugas dari sekolah. Terlalu banyak tugas, saya tidak mau suka kerja. Nanti kamu stroke. Mau? Oke. Baik, kira-kira bagaimana caranya agar tidak stroke? Maka tidak boleh stres saja. Yang paling penting dalam kehidupan itu kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian gaya hidup sehat. Oke. Selain stroke tadi apa lagi? Leukemia. Kalau ini anak-anak, leukemia ini penyakit keturunan juga.
memberi gerak. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Oke, itu contoh Pak. Pantun. Nah, anak-anak di sini kita akan mempelajari pantun nasihat tentang menjaga kesehatan organ peredaran darah. Baik, mari kita perhatikan pantun yang ada di layar. Baca sama-sama. Beli baju pasar Jumat, jangan lupa beli kerang. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Oke, jadi beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa Membeli kerang. jangan lupa membeli Kerang. ya. Kemudian Kalau mau jantungmu sehat, kalau mau jantungmu sehat, apa yang dilakukan? olahraga dari sekarang. Olahraga dari Sekarang. Nah, anak-anak ini tadi contoh pantunnya. Kita baca sama-sama ulang ya. Beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa beli kerang. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Oke, dari contoh pantun di dalam. Kalau gitu, apa itu pantun? Dilihat dari lagu pantun. Coba pantun adalah? Pantun adalah puisi lama Indonesia. Oke, puisi lama Indonesia. Yang bagaimana? Katanya puisi toh? Ya? Ya? Yang disajikan dalam bentuk baik. Oke, tepat sekali. Yang disajikan dalam bentuk baik. Salut dulu untuk kita semua. Coba berdiri ayo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi silakan duduk. Baik itu tadi. Jadi pantun adalah puisi lama Indonesia yang disajikan dalam bentuk Baik. ini Pak Ide. Yang ini. Iya. Nah, ini yang namanya Pak. Baik. Kalau hanya puisi lama kan kalau kita hanya mengatakan pantun adalah puisi lama kan ada puisi yang dari atas yang panjang sampai ke bawah toh. Tetapi kalau pantun ini disajikan dalam bentuk baik. Oke. Sekarang kita pelajari ciri-ciri pantun. Sudah dipelajari minggu lalu ini toh. Iya. Oke. Ciri-ciri pantun. Siapa yang tahu ayo? Saya tahu. Tahu semua ya. Kalau gitu sama-sama ayo. Ciri-ciri pantun. 1, 2, 3.
tidak boleh sombong kalau sudah menjadi kaya toh. Iya. Jangan kita belajar Islam ini toh. Iya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana pesan yang akan disampaikan dari sebuah pantun. Oke. Seperti ini kan ya. Iya. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Dalam menentukan pantun ini kita harus perhatian baik. Di baris 3 dan 4 karena maknanya itu selalu berada di baris ketiga dan keempat. Oke, sekarang Ibu tunjukkan
Kalau ada yang belum dipahami silakan tanya. Ayo diskusi. Jangan diam, ayo. Ayo. Jangan lupa tulis nama di depan itu, nama kelompok. Oke, silakan diskusi. Silakan berbagiannya. Oke, ya seperti itu. Baik, anak-anak, saat kelompok 1 presentasi sebentar. Kelompok 2 dan 3, ayo bisa mengomentari. Misalnya teman, apa ya tadi tidak seperti itu, atau ada tambahan atau bagaimana? Silakan beri komentar. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Ibu minta kelompok 1 maju. Kita tepuk tangan di kelompok 1 dulu. Silakan maju, ayo. Baik, sekarang kita dengarkan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami akan Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke. Kita perhatikan, kita dengar ya. Kalau ada yang salah sebentar atau ada yang bagaimana atau ada yang tidak lengkap, kamu bisa ya kami mau tambahkan atau mungkin seperti ini ya. Seperti itu ya. Coba. Gangguan pada organ peredaran darah. Contoh penyakit: 1. Anemia, 2. Hipertensi, 3. Hipotensi, 4. Leukemia, 5. Stroke. Penyebab faktor: 1. Usia, 2. Tersumbat pembuluh darah, 3. Tidak berolahraga. Upaya pencegahan: 1. Berolahraga, 2. Membiasakan diri hidup sehat. Oke, baik anak-anak. Untuk bagian gangguan organ peredaran ada yang mau dikomentari? Tidak. Oke, sekarang lanjut ke pantun ayo. Jalan-jalan ke toko membeli tepung ketan. Jangan lupa mampir di warung Pak Buntung. Oh, iya. Jangan terlalu sering menyantap gorengan, sebab kolesterolnya sampai ke jantung. Maknanya, terlalu banyak kolesterol bisa menyebabkan penyakit jantung. Oke, ada yang mau dikomentari? Tidak. Kelompok 2 tidak ada? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan duduk. Terima kasih. Oke, yang kelompok 2 ayo. Dengarkan baik-baik ya. Setelah itu bisa komentari. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gangguan pada organ peredaran darah. Contoh penyakit: 1. Anemia, 2. Hipertensi, 3. Hipotensi, 4. Leukemia, 5. Stroke. Penyebab: 1. Faktor usia, 2. Tersumbatnya pembuluh darah, 3. Tidak berolahraga. Upaya pencegahan: 1. Berolahraga, 2. Membiasakan diri hidup sehat, 3. Makan makanan bergizi. Baik, anak-anak. Dari bagian yang telah dibuat oleh kelompok 2 ada yang mau dikomentari? Tidak. Mungkin ada masukan? Tidak juga ya? Oke, silakan lanjut. Pantunku. Kebun milik ibu indah sekali. Bersantai di sana hilangkan penat. Penuhi selalu asupan zat besi agar sel darah merah selalu sehat. Oke.
giliran. 4. Baris 3 dan 4 disebut isi. 5. Pantun bersajak A, B, A, B. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Mia. Nah, jadi ciri-ciri pantun tadi yang pertama tadi disajikan dalam baris. Kemudian yang kedua tiap bait tadi terdiri dari 4 baris. Baris yang kedua tadi disebut apa? Kalau baris 3 dan 4 tadi disebut Isi. ya. Lalu apa lagi kita ciri-cirinya? Selain Bersajak A, B, A, B. sajak ABAB. Masih ingat tadi ABAB itu maksudnya bagaimana? Masih ingat ya? Ya. Bunyi akhiran baris 1 dan 3 tadi sama. Kemudian baris 2 dan 4 juga bunyi akhirannya sama. Oke. Yang lain lagi ayo. Selain tentang pantun tadi coba bisa. Upaya pencegahan dari penyakit gangguan pada organ peredaran darah adalah 1. Berolahraga. 2. Makan makanan bergizi. 3. Membiasakan diri hidup sehat. Oke, tepat sekali ya. Jadi upaya-upaya untuk mencegah penyakit tadi 1. Berolahraga. Penting berolahraga ya. Bukan hanya untuk yang gemuk secara olahraga ya. Kamu jangan katakan cukup ibu yang berolahraga, tak ibu yang gemuk. Tidak ya. Semua harus berolahraga agar tubuh sehat. Selain itu tadi apa lagi? Makan makanan yang bergizi. bergizi agar badan sehat. Kemudian Membiasakan diri hidup sehat. biasakan diri hidup sehat. Ingat tadi bangun harus bangun pagi ya. Anak sekolah jangan jam 7 baru bangun itu tidak sehat. Sementara sekolah kan jam 7 harus di sekolah. Baik. Mungkin ada lagi tadi. Materi apa lagi? Coba pilih. Ada macam-macam penyakit pada manusia. Ah. 1. Anemia. 2. Hipertensi. 3. Hipotensi. 4. Leukemia. 5. stroke. Oke, jadi ada berapa penyakit yang menyerang organ peredaran darah? Yang pertama tadi apa? Anemia. Apa lagi? Hipertensi. Kemudian Hipotensi. hipotensi dari kata lainnya tadi? Rendah. Ingat bukan hipotensi. Hipotensi. Korek. Hipotensi. Kemudian apa lagi tadi? Leukemia. Juga ada. Oke, bisa Baik. Anak-anak, materi pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Betul. Baik, sudah. Anak-anak, sekarang Ibu bagikan soal evaluasi. Kalau ini kerja kelompok, kalau ini kerja masing-masing sudah Oke, sekarang Ibu bagikan. Silakan kerja. Kerja masing-masing. Oke, silakan. Kalau ada yang tidak dipahami, tanya. Silakan kerja. Kerja masing-masing, Kalau sudah selesai, silakan kumpul. Sekarang silakan kumpul. Ayo. Coba saya bantu teman-teman kumpul. Soal kumpul di sini ya. Oke. Sudah ya? Ada yang belum? Baik. Kalau hari ini Ibu periksa, besok baru Ibu kembalikan ya.